Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas ya tentang kontroversi Al-Qur'an kalamullah ya. Atau bahasa Panji Gumilangnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim ya. Soal Al-Quran, kalam Allah dan kalam Nabi Muhammad, itu kan ditafsir bahwa ini bukan kalam Allah tapi Nabi Muhammad. Penjelasannya bagaimana? Saya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Itu bukan berarti menafikan siapa Allah yang memberi wahyu dan siapa Muhammad yang menyampaikan wahyu. Yang menyampaikan wahyu tentunya bukan malaikat kepada hamba-hamba yang lain. Tentunya bukan Allah langsung. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasanya. Saya akan membaca sumber ya. Saya ambilkan salah satu sumber yaitu Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini nama kitabnya ya, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Karya Badruddin Az-Zarkashi ya. Di dalam kitab ini ya, Al-Burhan fi Ulumil Quran, Az-Zarkashi menulis ya, wa'lam annahu ittafaqa ahlus sunnati ala anna kalamallahi munazzalun. Oke. Bahwa ya ahlus sunnah sepakat bahwa kalam Allah ya itu diturunkan. Maksudnya diturunkan dari Allah kepada Jibril lalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sepakat ya. Jadi ahlus sunnah itu sepakat ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan? Namun ya wakhtalafu fi ma'nal inzali ya, tapi ya ahlus sunnah berbeda pendapat tentang makna inzal. Jadi maksudnya itu bagaimana proses turunnya Al-Quran dari Allah kepada Jibril lalu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ahlus sunnah dalam hal ini berbeda pendapat. Bagaimana perbedaan pendapatnya ini? Ada 3 pendapat ya. Az-Zarkashi mengutip dari As-Samarqandi ya. Saya bacakan ibaratnya. Wa naqala ba'duhum anis Samarqandi hikayata salasati aqwalin ya. Jadi dinukil ya dari Samarqandi bahwa ada 3 versi ya tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan ya dari Allah kepada Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ya, ahaduha annahul labzu wal makna. Jadi ada satu pendapat bahwa Al-Quran itu ya, sebagai kalamullah itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam bentuk lafaz dan makna. Maksudnya wa anna Jibril hafizul Qur'ana minal lauhil mahfuz ya. Jadi Jibril ini menghafal ya Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz. Jadi Quran yang di Lauhul Mahfuz itu dihafal oleh Jibril. Wa nazala bihi, jadi Al-Quran itu sudah ada di Lauhul Mahfuz ya dalam bentuk ya lafaznya. Lafaznya itu artinya hurufnya itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Nah, Jibril itu menghafalnya kemudian membawanya turun.
Maksudnya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama itu Al-Quran itu diturunkan dari Allah, lafaznya itu dari Allah, maknanya itu dari Allah. Pendapat yang kedua, wasani annahu innama nazala Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ma'ani khassah. Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa Al-Quran itu ya diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ma'ani khassah, dengan makna khusus. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam alimatil kal ma'ani ya, wa abara anha bi lughatil arabi. Jadi pendapat yang kedua ini, Al-Quran itu diturunkan ya oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk maknanya. Jadi bukan dalam bentuk lafaz dan huruf-huruf. Kemudian ya wa annahu sallallahu alaihi wasallam alimatil tilkal ma'ani wa abara anha bil lughatil arabi. Kemudian Nabi Muhammad mengungkapkan ya, takbir ya, makna itu dalam bahasa Arab. Jadi pendapat yang kedua ini ya, bahasa Arab itu ya yang mengungkapkannya ya itu dari Rasulullah SAW, bukan dari Allah, bukan dari Jibril ya, bukan dari Allah dan bukan juga dari Jibril. Ini pendapat yang kedua ya. Nah, pendapat yang kedua inilah yang mirip dengan pendapat Panji Gumilang ya, bahwa yang mengucapkan ya, yang mengungkapkan kalam Allah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang menyusun bahasa Arabnya itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang menyusunnya. Jadi Nabi itu cuma menerima maknanya ya dari Jibril ya. Nah, Jibril menerima dari Allah juga dalam bentuk makna, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah yang mengungkapkannya dalam bahasa Arab. Jadi huruf ya dan lafaznya itu bukan dari Jibril, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari Allah dan Jibril itu maknanya. Ini yang disebut oleh pendapat yang kedua. Kemudian ada pendapat yang ketiga, watsalisu anna Jibrilas sallallahu alaihi wasallam innama alqa alaihil ma'na wa annahu abbara bihazihil alfaz bi lughatil arab. Nah, pendapat yang ketiga, Jibril itu menerima maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, namun yang menyusun lafaznya itu adalah Jibril. Ya, jadi yang menyusun lafaznya, yang menyusun Quran itu dalam bahasa Arabnya itu adalah Jibril. Nah, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Jadi ini ada tiga pendapat ini. Ya. Tiga pendapat ini. Nah, yang berkembang di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama Asy'ariyah ya, ada pendapat bahwa Quran itu ada dua bentuk. Jadi kalamullah itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah kalamul lafzi ya. Yang kedua kalamun nafsi. Yang dimaksud dengan kalamun nafsi itu adalah bahwa Quran itu
yang dari Allahnya itu berbentuk kalam an-nafsi. Jadi dia tidak berbentuk huruf dan tidak berbentuk suara ataupun lafaz. Nah, sedangkan yang kita baca ya, Quran yang di tangan kita itu adalah kalam al-lafzi. Ya, kalam al-lafzi. Lafaznya itu. Jadi dari Allahnya itu berbentuk kalamun nafsi ya. Nah, kalamun lafzi ini yang lafaz dan maknanya itu siapa yang menyusun. Nah, jadi ada 3 versi ya, 3 versi. Jadi itu perbedaan pendapatnya itu di situ. Namun ijma'nya, kesepakatannya Ahlus Sunnah sepakat bahwa Quran itu adalah kalamullah ya, yang diturunkan ya dari Allah langsung. Itu yang disepakati. Ya, perbedaan pendapatnya terletak pada apakah lafaz dan maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau lafaz dan maknanya itu dari Jibril atau lafaz dan maknanya itu disusun oleh Rasulullah. Perbedaan pendapatnya itu di situ ya. Nah, kalau kita melihat ke kontroversi atau apa yang diucapkan oleh Panji Gumilang, kelihatannya pada pendapat yang kedua bahwa maknanya itu dari Allah kemudian disampaikan kepada Jibril. Jadi Jibril itu menerima dalam bentuk makna dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian maknanya itu oleh Jibril ya disampaikan kepada Rasulullah. Nah, wa abbaroha. Nah, yang menyusun ya, bahasa Arabnya itu, lafaznya itu adalah Rasulullah. Itu pendapat yang kedua. Dengan demikian, jadi ini persoalan ikhtilaf saja, perbedaan pendapat. Jadi bukan persoalan yang disepakati atau ijma' Ahlus Sunnah. Ya. Demikian, semoga ini bisa memperjelas ya apa yang dimaksud dengan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, tentang klarifikasi ya. Panji Gumilang sendiri sudah membuat klarifikasi baik di SCTV kemudian di Metro TV yang program Kick Andi ya, tentang apa yang dia maksud dengan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.